Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman yang kami sayangi. Selamat datang di Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, lebih khusus DPA, dengan saya Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Hari ini adalah pertemuan pertama secara formal, meskipun di malam minggu, tetapi tidak apa-apa. Dan dalam suasana teman-teman yang muslim baru melaksanakan sholat maghrib, tapi tidak mengganggu jadwal ibadah teman-teman semuanya. Saya di Prodi Sosiologi sebagai DPA teman-teman, saya ngajar seperti yang saya sampaikan pada waktu PKKMP kemarin, saya sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi hukum, dan kajian kebijakan pendidikan. Di situ juga di dalamnya pengantar ilmu politik, nanti mata kuliah itu bertemu dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya adalah DPA teman-teman. Dan ini kebijakan baru, DPA itu juga sebagai pembimbing skripsi. Jadi nanti skripsi teman-teman nanti seperti mata kuliah yang saya ajarkan, bisa kedekatan dengan sosiologi agama, bisa sosiologi politik, bisa sosiologi hukum, bisa kajian kebijakan pendidikan. Tema-tema skripsi teman-teman itu nanti mengarah ke sana. Tentunya secara umum ya sosiologi. Selanjutnya saya sehari-hari di Perumahan Gunung Sari Indah, Blok AS nomor 14, tetapi kalau weekend di Ponorogo, di Cokro Menggalan Ponorogo. Itu terkait dengan identitas saya. Teman-teman mungkin kita perkenalan dulu supaya kita saling mengenal di antara kita bersama. Pertama tadi yang masuk Alifta Rahma Putri Firdaus, silahkan dikenalkan ke teman-teman. Alifta. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifta Rahma Putri Firdaus atau biasa dipanggil Alifta. Saking Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro mana Mbak Alifta? Bojonegoro Kota, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Alifta. Terima kasih. Selanjutnya ke Amalia Fidra. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Amalia Fidra Tanti, biasa dipanggil Amalia, dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawinya mana Mbak Amalia? Ngawi Kota, Pak. Ngawi Kota. Oke, terima kasih Amalia. Selanjutnya Harel Cidan, silakan. Di unmute dulu Mas Harel. Halo, selamat sore. Oke, sore. Iya, nama saya Arcidan dari Surabaya Barat, Pak. Di Surabaya Barat itu mana? Jalan Raya Kendung, Pak. Jalan Raya Kedung. Kendung Sememi. Iya. Oh, daerah Sememi sana. Iya. Baik, Mas Harel. Selanjutnya Amanda. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Rohma Widianita, biasa dipanggil Widya, saya dari Gresik. Oke, Widya. Ya. Widyanya Gresiknya mana? Gresik Selatan, Pak. Daerah Menganti. Oh, daerah Menganti. Oke. Azza Rifda, silahkan. Sebelumnya perkenalkan saya Azrida Hamia, bisa dipanggil Azza, asal dari Tulungagung, Pak. Tulungagungnya mana? Kalidawir. Kalidawir. Selanjutnya Alisa Sofa. Iya, perkenalkan saya Ailsa Fitri Safba dari Surabaya Utara, Pak, Kenjeran. Oh, dari Kenjeran. Terima kasih. Semuanya kita sudah berenam, sudah perkenalan semuanya terkait dengan detail, nama, identitas, maksudnya alamat. Sekarang kita memasuki apa yang perlu dikerjakan oleh teman-teman.
Sebelum semuanya, saya ingin bertanya, apakah teman-teman ini mau serius untuk kuliah di Prodi Sosiologi UNESA atau tidak? Kalau mau serius, saya lanjutkan. Kalau tidak, lebih baik teman-teman berpikir ulang untuk tidak melanjutkan perkuliahan. Karena daripada nanti di tengah-tengah teman-teman berhenti di tengah jalan. Dan itu menyakitkan bagi teman-teman, lebih keluarga, bapak atau ibu, dan yang menyakitkan lagi adalah masa depan teman-teman. Alifta, dirimu serius mau lulus dari Sosiologi UNESA? Saya serius Pak untuk lulus dari jurusan Sosiologi UNESA ini. Berapa semester kamu ingin lulus? Ya sekitar 7 semester hingga skripsi. Saya insya Allah siap dan untuk lulus. Maksudnya 7 semester siap lulus ya, Alifta ya? Siap. Oke. Amalia, silakan. Apakah dirimu juga serius? Insya Allah saya juga serius, Pak. Ketika ada kendala, misalkan pandemi seperti ini, apakah Amalia dari Ngawi menjadikan masalah perkuliahan? Tidak begitu masalah, Pak, karena ya saya buat usahain bisa mengikutinya semua matkul dengan baik. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Mas Ariel, apakah mau serius kuliah ini di UNESA? Iya Bapak, serius. Dirimu gangguannya agak besar karena kurang Surabaya. Orang yang di kampus biasanya gangguannya lebih tinggi. Karena ya itu tadi, rumahmu dari kampus itu kan butuh waktu, dan biasanya agak santai begitu, tahu-tahu kemudian waktunya, tahu-tahu kemudian terlambat, tahu-tahu kemudian malas karena dekat dengan teman-teman lama. Apakah dirimu seandainya ada masalahnya biasanya kalau cowok itu putus cinta, apakah kamu tidak mempermasalahkan putus cinta itu, Ariel? Mungkin bisa dibedakan Pak itu Pak, masalah cinta dengan perkuliahan. Gimana? Mungkin bisa dibedakan masalah cinta dan perkuliahan. Banyak teman-teman itu gagal kuliah gara-gara putus cinta. Jadi gara-gara apalagi pacarnya itu satu prodi begitu, malu ketemu, akhirnya memutuskan tidak melanjutkan. Gimana, Harel? Halo Ya. Mungkin saya bisa usahakan masalah itu Pak. Oke, terima kasih Harel. Karena itu betul. Sama-sama. Ini tidak hanya Harel ya, semuanya ya. Itu memang pada saat biasa-biasa hal yang menyenangkan, tapi kalau tidak, bisa-bisa dunia ini kiamat ini. Widya, bagaimana dirimu semester 7 bisa lulus? Insya Allah bisa Pak. Seandainya orang tuamu kebetulan diuji oleh Allah, misalkan ujiannya pensiun, jadi gajinya itu tidak sebanyak pada waktu kerja, atau bahkan di PHK, apakah kemudian tidak ada masalah dengan kamu ketika menyelesaikan kuliah? Insya Allah tidak ada Pak. Oke. Azza? Ya Bapak. Azza, salah satu alasan Azza untuk agak gagal itu karena Azza di tempat yang jauh, yang di situ belum tentu menikmati perkuliahan di Surabaya. Dan ada kasus Azza pada waktu ambil sosiologi itu pilihannya atau dipilihkan oleh orang tua? Pilihan saya sendiri, dan alhamdulillah orang tua mendukung juga. Karena ada salah satu mahasiswa yang perlu ngaku itu pintar. Dia lulus dari SBMPTN dan pintar betul, tapi semester 3 selanjutnya hilang. Tapi ngomong ke ibunya kuliah, tapi di kuliah tidak ada. Yang terjadi apa? Karena dia kuliah sesuai kemauan jurusan oleh orang tuanya. Dia sebetulnya tidak ingin di sosiologi.
Akhirnya dia ya ujian SBMPTN lulus ke sosiologi, tapi semester 3 hilang. Maunya ke ibunya, dia kuliah tapi di kampus nilainya setiap semester tidak pernah keluar. Kemudian klarifikasi ke kampus, Pak, mengapa anak saya kok tidak ada nilainya? Loh, emangnya anak ibu sekuliah? Iya, kami setiap semester memberi SPP, setiap bulan mengirimi uang. Kemudian terklarifikasi, ya anaknya di kos-kosan, tapi bekerja di kafe, tidak mau kuliah, karena ya itu kan pilihannya mama. Asya, apakah tidak seperti itu? Insya Allah tidak, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Karena ini adalah jurusan yang saya inginkan juga, gitu Pak. Apakah selain Azza juga seperti itu? Apakah seperti jawaban Azza? Arel, Amalia, Alifta, Widya, sama Alisa? Maksudnya, apakah ada pilihan ke sosiologi itu karena pilihan orang tua atau pilihan teman-teman? Pilihan saya sendiri. Pak. Pilihan sendiri. Pilihan saya sendiri. Oke, terima kasih kalau begitu. Karena sekali lagi, punya pengalaman saya dengan mahasiswa yang dari Tulungagung. Dia pinter tapi kemudian semester 3 menghilang. Ya, itu hanya sebuah refleksi ya. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Alisa, dirimu bagaimana Alisa? Apakah mau semester 7 lulus? Iya, Bapak. Saya niat di kuliah sosiologi ini. Tapi Alisa, sekali lagi, sesudah semester 7, sesudah tidak ada kuliah, sesudah KKN, itu biasanya teman-teman semburat. Ya, mahasiswa saya juga ada yang rumahnya juga Surabaya. Ya. Kemudian dia jatuh cinta kepada bisnis kemudian melupakan kuliah. Dan Alisa punya potensi itu ya, Alisa ya? Kenapa, Bapak? Punya potensi untuk cinta ke dunia usaha, ke dunia selain kuliah, dan kemudian melupakan kuliah ya? Kamu punya potensi itu ya? Enggak. Jadi teman-teman, usaha itu kalau saya mendukung, mensupport. Kalau teman-teman tahu konten saya yang hari kemarin, tahu, lihat. Apa judulnya? Tentang apa? Yang hari kemarin, yang sore kemarin. Yang sore kemarin itu saya mengangkat tentang mahasiswa UNESA, sebetulnya ya mahasiswa sosiologi bukan UNESA, mahasiswa, tapi temanya mahasiswa UNESA, tapi mahasiswa itu, tapi sebenarnya mahasiswa sosiologi, mahasiswa saya, dia judulnya menarik, mahasiswa bisnis perumahan, 1 tahun bisa jualan 60 unit. Selanjutnya mengembangkan bisnis perhotelan. Itu kakak kelasmu yang sebentar lagi wisuda, sudah yudisium tinggal wisuda. Nah, itu tidak bohong, itu lihat di konten saya sebenarnya. Jadi semangatnya luar biasa. Perempuan lagi, bukan cowok, perempuan lagi. Tetapi sekali lagi, setiap orang punya pilihan. Tetapi ada mahasiswa saya yang hanya bisnis biasa begitu, kemudian melupakan kuliahnya. Kalau tahu sekarang sudah semester 14, 15. Jadi banyak gangguan-gangguan itu ada. Tapi kalau yang konten saya kemarin relatif lonely lah perkuliahan. Kalau konten saya besok, saya mengangkat menarik motivasi. Saya agak jarang mengangkat tema-tema mahasiswa. Baru kemarin sama hari ini mengangkat mahasiswa. Kemarin sama besok. Besok itu temanya 3 tahun 1 bulan lulus dari UGM cum laude, kuliahnya jalan-jalan di luar negeri. Nah, dia pernah mahasiswa exchange di Korean University selama 1 semester. Dia konferensi di Jepang,
di Malaysia, di Singapura, tapi 3 tahun 1 bulan lulus dengan 3,92 kumlot. Dia juga aktivis, sekretaris BEM UGM. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak lulus. Bisa besok dilihat konten saya. Kalau tertarik, kalau nggak tertarik, nggak usah dilihat saya. Saya itu kan hanya menampilkan konten-konten yang menarik bagi yang tertarik. Kalau nggak tertarik, nggak usah dilihat. Maksudnya itu hanya sebuah motivasi pada teman-teman. Bahwa hari ini saya bertanya kepada teman-teman itu, kalau tidak serius lebih baik mundur daripada waktu terbuang untuk semester 1-2 di Indonesia, di Sosiologi Indonesia. Kalau serius, ayo kita bareng-bareng menghadapi perkuliahan. Dan di dalam perkuliahan ini, teman-teman, saya mohon, selain ke dunia akademik, lebih baik teman-teman juga ke dunia aktivis, baik intrakampus ataupun ekstra kampus. Intra itu ada himpunan program studi, ada BEM fakultas, ada BEM universitas, ataupun lainnya. Kalau dulu di level OSIS, level SMA itu ada OSIS, pramuka, gitulah. Di universitas ada berbagai ragam. Kemudian ada ekstra kampus, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada IMM, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Saya berharap teman-teman selain ke kampus juga aktif di dunia itu, karena masa depan itu tidak hanya dengan studi di bangku kuliah, tetapi di dunia real itu akan lebih menjawab. Gitu ya. Coba itu menjadi catatan bagi teman-teman semua. Selanjutnya, mulai saat ini teman-teman juga sudah mulai fokus. 3,5 tahun, 4 tahun itu tidak lama ya. Tahu-tahu kemudian sudah 7 semester atau 8 semester, atau 4 tahun atau 7 tahun. Maka mulai sekarang juga sudah berpikir, nanti saya mau menulis skripsi tentang apa. Selanjutnya, sekarang kita merancang perkuliahan kita. Berapa SKS yang ditawarkan oleh Prodi untuk teman-teman? Disiapkan. $22 SKS, Pak. 22 SKS. Semuanya pakai 22 SKS ya? Iya. Oke. Apakah teman-teman mau mengambil 22 SKS semuanya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, 22 SKS saya pikir bukan hal yang berat juga. Maksimalkan 24 SKS, dan teman-teman yang sukses pun 24 SKS juga oke-oke saja. 22 SKS diambil semuanya nggak apa-apa. Apalagi perkuliahan pertama, tunjukkan teman-teman bisa menjalani semuanya. Toh kakak kelas teman-teman yang sekarang semester 3, itu selama 1 tahun belum pernah ketemu saya secara langsung, juga bisa kuliah secara baik. Yang sekarang semester 3 itu loh, saya belum bertemu dengan mereka, tapi bisa berjalan dengan baik. Dan saya percaya Alifta, Amalia, Harel, Widya, Azza, sama Ailsa atau Alisa? Ailsa, Pak. Ailsa ya. Ailsa, saya yakin semuanya ini bisa mampu menjalankan dengan baik semua perkuliahan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Silakan Harel. Permisi Bapak. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan seputar jadwal perkuliahan. Apakah kuliah akan dimulai Senin besok, Pak? Dan apakah akan ada jadwal tersendiri
yang akan dikeluarkan oleh pihak resmi UNESA? Mohon bantuannya dijawab, Kak. Pak. Terima kasih. Untuk semuanya ya, apakah sudah mendapatkan jadwal, teman-teman? Ada maksudnya? Jadwal resmi gitu, Pak. Kan kemarin saya lihat KRS itu, SKS itu, pemilihan SKS kan ada jam-jamnya itu. Nah, apakah ada jadwal tersendiri lagi dari UNESA? Oke. Jadi jadwal mengikuti jadwal yang kamu dapatkan itu, Harel. Oh, dari SKS itu ya, Pak? Dari SKS itu. Ya, UNESA dengan SKS itu sama saja, itu yang bareng prodi. Dalam artian, UNESA itu adalah yang mengikuti prodi itu. Oh, gitu ya, Pak? Kalau kakak kelasmu malah kuliah sudah minggu kemarin, besok Senin itu sudah pertemuan kedua. PKKMB-nya teman-teman aja seharusnya minggu kemarin, tapi kemudian dilaksanakan kemarin. Jadi jadwal yang diterima Harel itu sudah jadwal resmi. Oh gitu. Itu Pak, apakah Senin besok sudah dimulai Pak perkuliahannya? Jadwalmu Senin ada nggak? Ada. Ya pasti dimulai. Dimulai besok. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Harel. Apa besok Senin apa mata kuliahmu? Ntar saya cek dulu Pak. Oke. Silakan sambil Harel mengecek, ada yang bertanya? Saya ketemu teman-teman mungkin hari Rabu ya, pengantar ilmu politik itu nanti ketemu saya. Silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan lainnya. Tadi di grup WA tadi saya ada pertanyaan tadi saya belum menjawab tadi. Apa tadi? Permisi Pak. Ya, Azza, silakan. Memang perihal KRS kan ini sudah tidak ada yang bentrok. Nah, untuk mengajukan KSS-nya itu bagaimana Pak prosesnya? Ya, Leo, cukup ini kan semuanya online ya Azza dan semuanya. Silahkan aja diisi dan kemudian nanti mengajukan ke saya untuk ditanda tangan, saya tanda tangani, kemudian saya approve. Dikirim lewat PDF ya Bapak? Iya, PDF. PDF. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi simbolnya nanti teman-teman ketika memprogram di Siakat, meskipun ini paket ya, selanjutnya membuat KRS-an cara PDF tadi dikirim ke saya, tapi nanti yang ada di Siakat, SSU, nanti saya approve. Kalau sebelum saya approve, maka teman-teman di absensi tidak muncul nama teman-teman. Jadi kalau sudah saya approve, maka di absensi per dosen, maka teman-teman akan muncul. Gimana Harel tadi besok Senin apa kuliah? Iya Bapak, saya sudah ketemu untuk jadwalnya. Untuk mata kuliah hari Senin pagi jam 8.40 hingga 10.20 adalah mata kuliah pengantar antropologi budaya. Lalu dilanjut jam 10.20 hingga jam 12 pendidikan Pancasila. Lalu sore jam 16.20 hingga jam 6 sore pengantar statistik sosial. Pengantar ilmu politik hari Rabu ya? Hari apa itu? Pengantar ilmu politik. Bentar Pak, saya cari. Hari Rabu Pak, jam 10.20. Oke, itu jam 12. Kalau hari Senin ketemu pengantar antropologi mungkin ketemu Pak Legowo atau siapa itu ya dosennya? Iya Bapak, bertemu Bapak Legowo. Oke. Nanti diingatkan aja, PJ sudah ditunjuk PJ dalam satu kelas teman-teman? Sudah Pak. Oke, nanti PJ diingatkan untuk klarifikasi komunikasi dengan Pak dosennya. Nanti Pak dosennya akan nyambung dengan teman-teman apakah lewat Zoom atau Google Meet ataupun yang lainnya. Tapi di jurnalnya itu masih kosong. Apa itu? Kosong apanya? Habis mengklik bersedia itu Pak, di kolom sebelahnya kan ada jurnal nama dosennya, waktu kuliahnya tanggal berapa, itu masih kosong saya tadi cek sore.
belum keluar. Kosong maksudnya kosong dosennya atau kosong apanya? Kosong tulisannya, Pak. Kan ada jurnal di si akad itu, Pak. Setelah mengklik saya bersedia jadi JP, itu bisa dilihat nama dosennya tuh belum keluar, jadwalnya tanggal berapa itu belum keluar. Seperti itu, Pak. Jadi Hara sudah bisa menyampaikan Pak Gowo tadi dari mana tadi? Atau Asa tadi bisa menampilkan Pak Gowo tadi dari mana dapatnya? Mohon maaf Pak, mungkin yang dimaksud oleh Mbak Alicia ini itu Pak untuk pengecekan PJ Pak, karena antara PJ sama pengecekan mata kuliah kan beda Pak. Oh Itu, PJ. Pak. Iya PJ Pak. Gini aja sambil jalan aja nanti yang pasti ketika teman-teman sudah menunjuk Mbak Aisyah sebagai PJ, maka mempunyai tugas salah satunya adalah mengkomunikasikan dengan dosen yang mengampu mata kuliah. Ya? Oke. Silakan yang lain. Saya Pak mau bertanya. Silakan Amalia. Ini di jurusan ini tuh nanti apabila udah lulus itu bisa mengajar nggak Pak? Misalnya seperti guru gitu. Apa dirimu mau jadi guru nggak? Ya, insya Allah Pak. Jadi Amalia dan semuanya, kita memang sosiologi umum, bukan pendidikan sosiologi. Tapi kita mengarah salah satunya sosiologi pendidikan. Kalau pendidikan sosiologi maka calon guru sosiologi, tetapi pendidikan sosiologi itu bukan guru. Tetapi bukan berarti tidak bisa mengajar. Banyak alumni kita yang mengajar bisa, meskipun nanti dalam prosesnya biasanya ada diklat yang harus diikuti atau ada sebuah program yang harus diikuti, tapi pada prinsipnya bisa ngajar. Jadi ada kesetaraan dalam proses untuk itu. Jadi bedakan antara pendidikan sosiologi dan sosiologi pendidikan. Nanti dalam perjalanannya pasti Amalia akan mempunyai niat yang berbeda. Sekarang sementara ini yang dilihat yang paling asik menjadi guru sosiologi misalkan, mungkin dalam semester 4, semester 5, saya pengen jadi ini aja sesudah mendapatkan materi-materi nanti. Begitu Amalia ya. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, ya tetap mau jadi guru sosiologi juga boleh, tidak disalahkan dan itu wajar. Tapi kemungkinan semester 3, 4 nanti Amalia akan berubah cita-cita ketika sudah mendapatkan materi yang sebenarnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup, jadi sudah 30 menit pas. Jadi kita sudah ketemu teman-teman semuanya terkait dengan proses penyiapan teman-teman semuanya untuk kuliah. Terima kasih, semoga ada manfaat. Semoga bisa menjadi catatan yang baik di malam minggu ini untuk perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.